yang akan saya bawakan itu adalah tentang, spesies invasif. Nah, kenapa materi ini saya bawakan di, atau pada perkuliahan ini karena, salah satu ancaman terhadap, biodiversitas itu sebenarnya, kita tidak benar-benar melihat betul ancaman itu dia adalah, spesies-spesies invasif. Nah, jadi dalam perkuliahan ini akan kita lihat, eee, bagaimana, dampak dari, spesies invasif dan hubungannya dengan, biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Nah, di pertemuan sebelumnya tentu kita sudah banyak membahas banyak hal terkait dengan, perlindungan ekosistem, kawasan perairan, FPA. Nah, kemudian itu mungkin lebih banyak kepada, kita mengontrol, aktivitas dari, manusia. Nah, sebenarnya di sisi lain ada juga sebenarnya ancaman, terhadap biodiversitas yang mungkin, itu sudah terjadi tetapi kita tidak sadari betul yang disebabkan oleh adanya spesies, invasif. Nah, baik. Jadi kita langsung mulai. Jadi sebelum kita tahu apa itu spesies, invasif, kita akan, berbicara dulu tentang spesies asli atau ada yang menyebutnya dengan, native species. Nah, jadi ini native species, kemudian, spesies invasif itu dia adalah memiliki, makna yang berkebalikan. Nah, kalau native itu atau spesies asli itu ya, spesies yang memang, secara alami, hidup dan berkembang, di suatu kawasan atau, komunitas. Jadi memang dari asal muasalnya spesies ini memang, ditemukan di, habitat atau komunitas, tertentu. Nah, spesies-spesies asli ini karena dia sudah mungkin sangat lama mungkin hidup di komunitas atau habitat tertentu sehingga dia akan, menempati spesifik habitat. Jadi memiliki habitat yang spesifik dan, niche atau, apa istilahnya, peran yang spesifik juga di, komunitasnya. Jadi habitat spesifik ya maksudnya, misalkan, apa namanya, ada spesies yang, hidupnya misalnya ya di, apa namanya, di celah-celah terumbu karang, atau kemudian ada yang habitatnya memang, spesifik, dengan cara mengeburkan diri pada pasir. Kemudian yang lebih penting lagi dia memiliki niche atau peran yang utama atau peran tertentu di dalam, ekosistem. Jadi niche ini misalnya apakah dia fungsinya sebagai predator, apakah fungsinya sebagai, konsumen, ya seperti itu, atau dia fungsinya sebagai, produser misalnya tumbuhan. Nah itulah, niche. Jadi mereka sudah punya habitat, kemudian, niche yang spesifik atau peran yang spesifik. Kemudian salah satu ciri dari, spesies asli juga biasanya spesies-spesies ini, hidup juga dengan beberapa predator yang memangsa, spesies tersebut. Jadi secara alami di alam itu sudah ada yang mengendalikan dari populasi populasi ini. Nah, jadi ada istilahnya natural predator. Nah, kecuali memang, top predator katakanlah begitu, kalau organisme yang posisinya ada di tropik paling tinggi, top predator itu tentu dia tidak memiliki pemangsa lagi. Dialah yang berfungsi sebagai pemangsa puncak atau pemangsa yang mengendalikan, eee, seluruh, apa namanya, komunitas yang ada di bawahnya. Nah, inilah ciri dari spesies asli. Sekali lagi dia ya, eee, memang secara umum sudah ditemukan di tempat itu, hidup dan berkembang di situ, kemudian sudah ada
habitat spesifik dan niche atau peran spesifik, dan ada predator yang mengendalikan populasi hewan tersebut. Itulah native spesies. Yang mikrofonnya masih aktif, tolong dimatikan. Ini Surya Munggaran, mikrofonnya masih aktif. Nah, itu native. Nah, berikutnya ini adalah spesies invasif, jadi aquatic invasive species atau nanti sering disingkat dengan AIS. Nah, ini biasanya kalau yang tadi spesies itu asli mendiami wilayah tersebut. Nah, kalau AIS ini, aquatic invasive species ini biasanya dia dibawa oleh manusia. Sebenarnya ya selain bisa dibawa manusia, bisa juga menyebarnya secara alami untuk spesies invasif ini. Nah, jadi salah satu ciri dari spesies invasif, jadi aquatic invasive species, jadi dia itu adalah jadi dalam sejarahnya dia tidak pernah ditemukan di kawasan itu, tetapi kemudian spesies itu ditemukan di sana, kemudian hidup dan berkembang di sana. Nah, kemudian dia menghasilkan dampak yang buruk bagi habitat yang baru. Nah, disitulah dia dikategorikan sebagai spesies yang invasif. Jadi sekali lagi spesies invasif itu karena dia untuk penyebaran itu biasanya dibantu oleh manusia, dibawa oleh manusia, kemudian dia diletakkan atau disebarkan atau dikembangbiakan di lokasi yang sebenarnya secara historis tidak pernah ada spesies itu di situ. Kemudian kalau spesies itu di situ akhirnya bisa bereproduksi, bisa berkembang sehingga terbentuk suatu komunitas spesies invasif di suatu habitat yang baru, maka disitulah dia disebut dengan spesies invasif. Nah, spesies invasif ini juga ya ada banyak nama untuk spesies ini. Jadi misalkan ada yang menyebutkan dengan spesies invasif, ada yang menyebutkan dengan exotic species, ada juga yang menyebutkan dengan alien species atau introduced aquatic nuisance species atau non-indigenous species atau niche atau non-native. Ini sebenarnya mengacu kepada hal yang sama, yaitu spesies invasif, jadi yang dibantu oleh manusia penyebarannya. Kemudian jadi spesies invasif ini dia dikategorikan sebagai ancaman terbesar kedua terhadap biodiversitas, ya tentunya setelah kerusakan habitat. Jadi mungkin di awal kita sudah membahas tentang bagaimana proteksi terhadap habitat. Nah, itu tentunya akan mencegah habitat destruction, pencegahan terhadap rusaknya habitat bagi hewan maupun tumbuhan laut. Nah, ancaman kedua yang terbesar itu sebenarnya adalah ini, jadi dari spesies-spesies invasif, dan ini sebenarnya tidak kita sadari, apalagi kita tinggal di kawasan laut tropis yang sebenarnya kita juga belum tahu pasti spesies apa saja sih yang hidup di perairan kita di Indonesia ini. Ada berapa spesies yang hidup di sini? Ikannya ada berapa? Algenya ada berapa? Kemudian invertebratanya ada berapa jenis? Itu saja kita belum tahu. Kalaupun tahu mungkin belum semuanya. Sehingga kalau disuruh diminta lagi mengkategorikan ini kira-kira spesies yang invasif atau tidak, kita tidak akan tahu itu invasif atau tidak. Kita akan sulit sekali mengelompokkan karena
biodiversitas kita sangat tinggi. Jadi kita tidak tahu lagi spesies itu apakah asli perairan Indonesia atau mungkin saja dibawa oleh orang pada sekian tahun yang lalu dan kita tidak sadar hal itu. Nah, kemudian di lingkungan laut sendiri introduksi dari spesies asing atau alien spesies atau invasive spesies itu diperkirakan itu terus meningkat. Nah, kemudian kapan jadi spesies introduksi itu bisa atau invasif begitu. Nah, jadi ada bisa dibedakan dua dulu terminologinya biar tidak bingung nanti. Jadi ada istilahnya spesies introduksi, kemudian ada spesies invasif atau invader. Nah, ini agak beda terminologinya. Kalau spesies introduksi itu dia ada spesies yang dibawa atau dikembangbiakan di habitat yang baru. Nah, selama spesies yang diintroduksi ini tidak menyebabkan kerugian pada ekosistemnya yang baru, ya makanya spesies ini tidak kita sebut sebagai spesies invasif. Tetapi kalau ada spesies introduksi, artinya dibawa ke habitat baru, kemudian dia merugikan ekosistem sekitarnya, nah itu baru disebut dengan spesies yang invasif. Nah, itu agak beda terminologi. Jadi tidak semua spesies introduksi itu dia bersifat invasif. Ada juga spesies introduksi yang di habitat baru dia ya tidak merugikan ekosistem sekitarnya, berarti dia tidak invasif. Tapi kalau ada spesies yang diintroduksi dibawa ke lokasi baru, kemudian dia merugikan habitat di sekelilingnya, misalnya dia memangsa semua biota lokal yang ada di situ, nah itu sudah merugikan biota asli yang hidup di sana, nah maka itu yang disebut dengan biota invasif. Nah, kemudian, nah ini dia apa itu spesies invasif. Jadi dia spesies introduksi yang ya menyebar dengan sangat cepat, menyebar, kemudian berkembang, bereproduksi dengan sangat cepat. Nah, itu sudah merupakan salah satu ciri bahwa spesies tersebut sudah bersifat invasif. Nah, tetapi perlu diperhatikan juga bahwa spesies invasif ini dia terminologinya bersifat relatif. Jadi spesies invasif itu bersifat relatif. Nah, maksudnya apa? Jadi bisa saja spesies ini invasif di perairan, katakanlah di Indonesia spesies ini misalnya invasif, bisa saja di tempat lain dia tidak invasif. Atau sebaliknya, misalnya katakanlah di Jepang misalnya ada spesies ikan yang invasif, ketika dibawa di Indonesia belum tentu dia juga bersifat invasif. Maka dari itulah pengertian dari spesies invasif ini sangat-sangat relatif. Jadi bisa saja di satu tempat dia invasif, di tempat lain tidak. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, tergantung dari kondisi habitat yang baru sekarang. Misalnya apa? Ya, misalnya ada tidak pemangsa di sana gitu. Kalau misalnya di lokasi asalnya spesies ini invasif karena tidak ada pemangsanya. Tetapi produksi dibawa ke lokasi yang baru, di sana ada pemangsa alami untuk spesies itu. Jadi dia bisa saja tidak invasif. Kemudian misalnya spesies-spesies yang invasif ini tentu di daerah asalnya dia tidak invasif. Jadi misalkan ada satu alga, jadi alga yang diperkirakan itu asal muasalnya dari Jepang. Nah, alga ini kalau di Jepang dia tidak bersifat invasif. Jadi dia spesies asli di lokasi tersebut. Nah, tetapi ketika akhirnya alga ini karena memiliki nilai ekonomi, kemudian dibudidayakan ke lokasi lain, di lokasi yang lain itu dia bersifat invasif.
invasif. Nah, jadi ya bisa saja seperti itu memang. Jadi sangat tergantung dari kondisi lingkungan. Itu yang akan kondisi lingkungan itulah yang nanti pada akhirnya akan membentuk apakah suatu spesies akan invasif, berubah menjadi invasif atau tidak. Nah, ini sekilas tentang bagaimana proses penyebaran dari spesies introduksi atau spesies invasif. Jadi sebenarnya kalau kita lihat spesies invasif ini kalau secara alami itu menyebarnya sebenarnya sangat sulit terjadi. Secara alami ya. Jadi kalau secara alami untuk satu spesies berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain itu kalau terjadi secara alami itu sulit sekali sebenarnya terjadi. Misal ya, saya misalkan kasih gambaran aja eh, misalnya spesies di Bali mau menyebar ke Lombok misalnya. Kalau terjadi secara alami berarti dia harus melewati Selat Lombok. Kalau terjadi secara alami ya. Kalau katakanlah kalau dia ikan, maka dia harus berenang dari Karangasem, jadi Padang Bayi, menuju ke Lembar misalnya. Bayangkan berapa kilo itu. Kita pakai kapal aja kurang lebih itu hampir 5 sampai 6 jam. Dengan kapal loh, kapal besar. Apalagi ikan misalnya. Berapa lama dia harus sampai situ? Kemudian bisa tidak dia melewati itu? Karena di sana di Selat Lombok itu ada barier berupa arus misalnya, ada Arlindo yang lewat di sana. Arusnya kencang. Kemudian eh, kalau mau lewat sana selain ada barier berupa arus, Arlindo di sana, kedalaman juga menjadi faktor. Bisa nggak dia lewat, misalkan dia adalah ikan karang, mungkin dia tidak akan tahan terhadap kedalaman yang terlalu tinggi, terlalu ini apa namanya, terlalu dalam gitu. Jadi ada barier berupa kedalaman juga di situ. Karena ada Arlindo, kemudian di sana kan Selat Lombok kan cukup dalam jika dibandingkan dengan Selat Bali. Ada barier berupa kedalaman juga di sana. Bisa nggak ikan itu melewati itu? Kemudian barier yang lain juga bisa ada biotik resisten, pemangsa. Di sekitar perairan situ tentu ada banyak pemangsanya. Ada ikan-ikan pelagis yang senang bermain-main di sekitar situ. Nah, itu juga menjadi barier terhadap penyebaran satu spesies ke spesies yang ke satu lokasi ke lokasi yang lain. Makanya saya katakan meskipun laut ini dia terkoneksi semuanya, jadi mungkin ya memang ada beberapa laut yang sudah istilahnya dia laut mati misalkan. Dulu kan laut juga, tapi karena ada perubahan demografi artinya dia posisinya ke tengah sampai sekarang tidak lagi berhubungan dengan lautan lepas. Mungkin ada seperti itu. Tetapi kalau laut secara umum kita lihat laut itu ya cenderung dia terkoneksi perairannya satu lokasi dengan lokasi yang lain. Tetapi sebenarnya hewan-hewannya sendiri sebenarnya tidak sebebas itu bepergian begitu. Tetap ada barier-barier atau penghalang-penghalang yang menyebabkan hewan-hewan laut itu pada akhirnya ya di situ-situ aja gitu. Kalau yang di sekitar perairan Bali ya misalkan di Tejakula, kemudian utara Bali mungkin ya dia akan berkembang biaknya, kemudian cari makannya ya di sekitar perairan Tejakula situ aja, nggak mungkin akan nyebrang misalnya sampai ke Madura misalnya, atau malah pergi ke selatan ke daerah apa namanya Tanjung Benua gitu. Mungkin nggak akan sejauh itu dia bepergian gitu karena adanya barier-barier ini. Ya kecuali memang untuk spesies-spesies yang misalnya highly mobile, jadi dia bisa bepergian dalam jarak yang jauh, misalnya kelompok ikan tuna, kemudian penyu itu, kemudian paus, lumba-lumba yang mungkin mereka apa namanya coverage areanya ya cukup luas karena memang punya kemampuan untuk
berenang dalam jarak yang jauh. Tetapi khusus untuk ikan-ikan karang, invertebrata itu tidak akan bisa bepergian dalam jarak yang jauh karena adanya barier-barier ini. Nah, maka dari itulah sering sekali ketika kita mengkaji struktur populasi mungkin akan beda gitu di tiap Bali dengan Lombok mungkin akan beda hasilnya karena ini ada barier ini yang menyebabkan spesies itu tidak bisa bercampur, tidak bisa mixing lagi gitu. Nah, jadi inilah intinya ada berbagai hal yang menyebabkan untuk spesies itu pindah dari satu habitat ke habitat yang lain itu menjadi rendah peluangnya gitu. Kalau secara alami, sekali lagi kalau secara alami. Tetapi masalahnya kan eh, spesies invasif ini ya tidak terjadi secara alami, tapi dengan bantuan dari manusia begitu. Kalau sudah ada campur tangan manusia, maka dari itu ya barier-barier tadi itu enggak ada gunanya lagi. Itu tidak ada artinya lagi itu barier arus, barier kedalaman, barier misalnya perbedaan salinitas, barier ancaman dari pemangsa sudah tidak ada lagi kalau sudah ada bantuan atau campur tangan dari manusia. Maka dari itu sebenarnya kejadian spesies invasif ini pun sebenarnya dia diakibatkan oleh atau disebabkan oleh manusia. Jadi dia sebagian dari kegiatan antropogenik juga. Artinya yang secara sengaja memindahkan satu spesies ke tempat lain. Nah, itu adalah bagian dari antropogenik juga. Ya, misalnya saja kadang-kadang kita melakukan itu tanpa kita sadari. Contoh kecil saja misalnya di perairan Gilimanuk, di sana ditemukan ikan banggai yang hidup di sana. Secara historis di perairan Gilimanuk tidak ada ikan banggai, tetapi sekarang ada ikan banggai yang hidup kemudian berkembang dengan sangat pesat di wilayah itu. Padahal habitat asli banggai itu ya ada di Kepulauan Banggai sana di Sulawesi Tengah. Di Bali tidak ada ceritanya, tidak ada historisnya ada ikan banggai. Sekarang ada. Nah, itu terjadi karena memang pedagang-pedagang ikan hias itu dengan sengaja melepaskan ikan itu di situ. Jadi misalkan ada barang ikan banggai ini kan ikan hias, jadi barang reject lah itu istilahnya karena nggak bagus misalnya untuk diekspor. Ya udah daripada mati begitu kan mungkin ya penduduknya atau para pedagang sana kasihan daripada mati dekat laut nih lepasin aja gitu. Ya mungkin secara hal-hal seperti itulah yang menyebabkan peristiwa eh, spesies invasif ini meningkat dengan sangat cepat karena kita sendiri tidak menyadari dampak dampak dari hal yang kita lakukan itu. Kita pikir biasa aja ngapain ini itu juga ini kan hias gitu ya lepas aja di situ. Padahal kita tidak tahu di sana itu nanti dia akan berubah menjadi invasif atau tidak. Atau contoh kecil saja misalnya, contoh lainnya misalnya kita sering sekali melakukan hmm, pembibitan mangrove misalnya, transplantasi mangrove. Nah, sudahkah misalnya kita lakukan dengan benar gitu, artinya mangrove-nya bibitnya kita ambil dari sana, kemudian ya kita tanam di sana juga. Jadi tidak memindah-mindahkan misalnya kita mau 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 penanaman mangrove di Bali Barat misalnya di Taman Nasional Bali Barat kemudian mangrove-nya kita bawa dari Tahura misalnya kita pindahin ke sana. Nah, itu merupakan salah satu bentuk juga kegiatan yang sebenarnya nanti bisa menyebabkan munculnya spesies-spesies invasif. Ya mungkin bukan mangrove-nya yang berubah menjadi invasif di sana, tetapi siapa tahu bibit yang kita ambil dari Tahura itu kita bawa ke sana ternyata
pada bibit itu ada menempel misalnya apakah dia, organisme parasit, kemudian, krustasit, kemudian atau moluska yang ternyata, itu bersifat invasif di apa namanya, di lokasi yang baru begitu. Jadi nah itulah jadi kita kadang-kadang tidak sadar kita dengan mudahnya memindahkan satu organisme, dari habitat aslinya ke habitat yang baru dan kita pikir itu tidak ada dampak apa-apa yang akhirnya disebabkan oleh, hewan yang bersangkutan di lokasi yang baru begitu. Nah inilah yang, menyebabkan, kejadian spesies invasif itu terus saja meningkat sepanjang tahun. Nah ini dia, sebagai gambaran, eee, invasi dari spesies, invasif yang terjadi secara alami dan secara, bantuan manusia. Nah, di sini sudah kelihatan di sini adik-adik bisa lihat sendiri, nah kalau secara alami seperti ini grafiknya, kecil sekali, tapi kalau sudah dimediasi oleh manusia, wah dia frekuensinya tinggi, kemudian jaraknya pun juga kalau dari segi spasial itu jaraknya bisa nyebarnya jauh sekali gitu. Kalau secara alami ya kemungkinannya tadi itu, secara frekuensi akan kecil sekali. Kemudian secara jarak nggak mungkin dia akan jauh-jauh sekali bisa nyebar, karena apa? Karena tadi barier-barier tadi yang sudah saya jelaskan. Tapi kalau sudah dibantu oleh manusia, sekali lagi, nah barier itu nggak ada gunanya lagi, tidak ada artinya, sehingga dia akan bisa menyebar dalam, skala yang, wah sangat jauh dari Indonesia. Contoh saja misalkan aktivitas perdagangan akuarium Indonesia itu banyak diekspor ke daerah, Amerika, Kanada. Sehingga banyak juga di daerah itu biota-biota dari wilayah kita, tropis itu sudah ditemukan di perairan mereka. Dan itu bersifat invasif. Contoh saja misalkan, lionfish. Nah, ada ceritanya dulu di perairan, apa namanya, Amerika sana itu, jadi spesies lionfish itu ada di sana. Tapi karena ikan ini termasuk ikan yang eksotik, ikan yang cantik, diperdagangkan ke situ, kemudian ada mungkin yang terlepas ke alam, berkembang biak, nah kemudian tidak ada pemangsa dari lionfish di sana sehingga dia akan, eee, populasinya berkembang dengan cepat, kemudian akhirnya biota lokal itu dimangsa semua, dimakan sampai habis. Nah itu yang disebabkan oleh, spesies, invasif. Jadi ya mungkin di sana juga pikirannya sama juga dulu. Wah ini ikan yang bagus gimana kalau lepaskan ke alam jadi biar nggak usah lagi misalnya, kita beli lagi, nggak usah kita membeli lagi dari Indonesia, kita di alam kita sudah ada gitu, jadi tinggal ambil di sana. Bisa saja seperti itu juga dulu pemikirannya, tanpa tahu ternyata ikan ini sekarang sudah bersifat, invasif di sana dan beberapa biota lokal itu di sana itu sudah hampir punah karena memang ikan lionfish ini, ikan yang sangat rakus, jadi dia makan hampir semua ikan yang kecil. Nah, kemudian ya ini ada contoh lain di, perairan Baltik, ya ini tahunnya juga sudah sangat lama, tahun 98 publikasinya. Nah ini, naiknya sangat sangat tajam. Nah, mulai naiknya dengan sangat pesat itu mungkin kalau kurvanya curam itu sekitar tahun 50-an. Sementara tahun 1925 kalau pada gambar sampai ke tahun 50. Itu sudah naiknya di sana mulai naik dengan sangat cepat. Nah, kemudian di Francisco Bay juga sama antara tahun itu 1930 ya tahun 50-an inilah dia mulai naiknya dengan, sangat drastis. Nah, ini sebenarnya diperkirakan ya karena apa, aktivitas perdagangan yang, terus meningkat. Nah, ini ada juga data untuk di Hawaii. Jadi sebelum adanya manusia itu ya ini mungkin dari hasil pemodelan mungkin dibuat. Jadi kalau sebelum ada manusia di sana, laju dari
invasi spesies di Hawaii itu 1/30.000 tahun. Jadi ya sekitar 0,003 per tahun. Nah, kemudian setelah ada manusia di sana 1/50 tahun mulai membesar. Kemudian pada saat sekarang ini ternyata laju introduksinya itu bisa 1 tiap per 3 minggu gitu. Jadi yang pertamanya per tahun sekarang sudah per 3 minggu. Nah, kenapa ya? Ini ya tentu karena aktivitas manusia yang sangat sangat padat, yang secara tidak sengaja membawa biota-biota invasif ke lokasi yang baru. Nah, kemudian mungkin sekarang muncul pertanyaan, bagaimana biota-biota invasif itu bisa ada di sana gitu? Jadi apa yang membawa mereka ke sana? Apa yang membawa biota invasif itu dari satu lokasi ke lokasi yang lain? Nah, ini ada beberapa hal yang bisa memicu. Silakan adik-adik cermati di slide-nya. Jadi yang pertama, bisa saja biota invasif itu menyebar melalui aquaculture, pertanian. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ada misalnya alga yang nilai ekonomis tinggi, atau seperti tadi ikan lionfish, nilai ekonominya tinggi. Terus kita berpikir kalau misalnya kita beli aja terus ya mahal. Bagaimana kalau kita kembangkan sendiri, kita budidayakan sendiri di alam liar begitu. Ya sudah dibeli kemudian dilepaskan di laut sekitar. Ternyata memang berhasil dia hidup di situ, berkembang dengan baik. Nah, tetapi ternyata malah karena tidak ada pemangsanya, tidak ada yang mengendalikan populasinya, akhirnya menjadilah spesies ini invasif. Kamar mandi kalian aman nggak? Ada barang-barang. Siapa nih Muhammad Rama? Aman nggak? Ada yang mikrofonnya masih aktif? Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi aquaculture, pertanian, sekali lagi kadang kita melihat satu, dan ini mungkin sering ya kita lakukan, mungkin karena kita melihat entah itu rumput laut, entah itu spesies ikan yang mungkin bagus sekali berkembang di suatu lokasi atau suatu negara, kemudian nilai ekonominya tinggi, kemudian kita impor, kita budidayakan di tempat kita begitu. Tapi ternyata karena kondisinya berbeda, menyebabkan spesies itu akhirnya berubah menjadi invasif di lokasi kita. Tapi di tempat asalnya mungkin tidak, karena sekali lagi ya bisa saja ada pemangsanya, atau bisa saja ada kondisi lingkungan yang menyebabkan spesies itu perkembangannya lebih terbatas jika dibandingkan lokasi kita. Kemudian dari industri makanan juga dari seafood. Nah, ini banyak sekali juga spesies-spesies yang menyebar dari industri makanan ini. Dan mungkin saja terjadinya secara tidak langsung. Siapa tahu ya makanan yang dikirim itu di sana juga nempel ada parasit atau penyakit pada makanan yang dikirim itu, sehingga di lokasi yang baru itu dia di sana menyebar, sehingga bisa saja menyebabkan wabah penyakit di lokasi yang baru. Kemudian umpan, kemudian ya perdagangan ikan hias misalnya, atau perdagangan biota-biota akuatik sebagai akuarium misalnya, entah itu koral, entah itu ikan atau invertebrata. Nah, itu yang rawan sebenarnya karena dia diperdagangkan dalam kondisi hidup. Nah, nanti kalau kejadiannya dia terlepas kemudian bisa berkembang biak di sana, ya bisa saja dia bersifat invasif. Kemudian ada intentional release. Jadi ya memang dilepaskan secara reguler begitu di lokasi yang baru. Nah, itulah kira-kira yang menyebabkan spesies invasif itu menyebar. Nah, kemudian yang tidak kalah
pentingnya juga bahwa penyebaran spesies ini dia dimediasi juga itu oleh kapal. Bahkan 80% dari kegiatan introduksi spesies baru itu terjadi karena ini aktivitas perkapalan ini. Nah, kenapa? Nah, ini bisa terjadi karena ya itu bisa karena spesiesnya masuk lewat air balas atau bisa juga lewat fouling atau nempel pada bagian-bagian kapal. Nah, sampai di sana ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Selamat siang, Bapak. Ya, silakan. Ya, Gita. Ya, jadi sini saya mau nanya. Kan tadi sempat dijelaskan kalau misalnya sebelum kita mengetahui kondisi, maksudnya di dalam satu daerah itu biota-biota apa aja yang ada, kita nggak tahu itu biotanya invasif atau enggak gitu ya, Pak? Ya, benar. Kalau misalnya di daerah yang itu kekurangan sumber daya gitu untuk meneliti hal tersebut, ada nggak cara lain yang bisa dilihat gitu gimana maksudnya menentukan bahwa satu spesies di sana tuh merupakan spesies invasif atau enggak, Bapak? Ya, bagus pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya tantangan juga ya bagi kita ya, karena saya sempat cek juga di beberapa website itu data tentang spesies invasif di kita di Indonesia itu minim sekali. Bahkan ya boleh dikatakan ya sebagai negara dengan jumlah spesies laut terbanyak begitu ya. Jadi kalau yang di kawasan segitiga terumbu karang itu jumlah spesies kita itu sudah yang paling hitam gitu, artinya paling banyak gitu. Tapi data tentang spesies invasif ini sangat-sangat sedikit. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi datanya sedikit. Nah, itu tentu menjadi tantangan bagi kita bagaimana caranya untuk bisa mengetahui paling tidak mendata dulu mana spesies asli, mana spesies yang invasif. Nah, memang benar sekali karena kita memang tidak punya baseline data yang mana invasif, yang mana tidak. Sehingga apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, menyusun baseline data itulah yang pertama harus kita lakukan. Mungkin pertanyaan lanjutannya bagaimana caranya menyusun baseline datanya? Ya, itu bisa kita lakukan melalui pengamatan. Bagi adik-adik yang misalkan sering turun menyelam gitu misalnya kan ya, tentu mungkin adik-adik sering melihat mungkin ada biota-biota yang kok kayaknya dia jumlahnya banyak sekali di lokasi tersebut. Kemudian ada habitat-habitat tertentu yang misalkan dia rugikan, misalnya katakanlah alga misalnya. Kok alga ini senang sekali menutupi koral misalnya. Atau apa namanya? Ada hewan tunicata misalnya, kok tunicata ini senang sekali hidupnya di koral, menutupi semua koral. Kemudian kok setelah koral atau alga ini ditempeli hewan ini kok dia jadi mati gitu. Nah, itu juga itu adalah salah satu tanda-tanda yang perlu kita amati. Jadi kalau itu kita lihat mungkin saja jadi spesies itu berpotensi sebagai spesies yang invasif kalau dia merugikan kawasan sekitarnya. Kemudian sebenarnya yang paling mudah juga kita lakukan, kita bergerak berdasarkan database yang ada di internasional. Jadi di data internasional itu sudah ada spesies-spesies apa saja yang bersifat invasif. Tetapi sekali lagi sudah saya sampaikan bahwa terminologi invasif itu relatif. Jadi di negara itu bersifat invasif, di kita belum tentu. Tapi paling tidak kita bisa bergerak dari situ. Oh, ternyata spesies ini di negara ini invasif. Terus misalnya kita pernah nih ketemu spesies itu di waktu nyelam di mana gitu. Terus ya kita pantau saja di sana.
Apakah spesies itu merugikan kawasan sekitarnya atau enggak gitu. Kalau ternyata tidak merugikan ya berarti spesies ini enggak invasif di tempat kita gitu. Tapi kalau merugikan ya artinya itu spesies itu invasif gitu. Nah itu saja sebenarnya intinya. Kemudian bisa juga sebenarnya kita mulai bergerak dari wilayah-wilayah pelabuhan. Sana mungkin yang paling potensial karena kan tadi 80% dari introduksi itu dibawa sama ini, sama kapal ini, kapal-kapal ini. Nanti bisa kita data dulu ada apa sih di pelabuhan, katakanlah pelabuhan Benua ini. Kalau pelabuhan Benua ini kan salah satu pelabuhan terbesar juga di Indonesia. Jadi dari Jakarta Benua, nah mungkin bisa dari situ bisa kita pantau nanti Jakarta, kemudian bisa Surabaya dulu, Tanjung Perak, kemudian Benua. Jadi pelabuhan-pelabuhan besar ini berpotensi juga untuk menghantarkan biota-biota invasif. Jadi seperti itu langkahnya. Kita lihat dulu database internasional, kemudian kita lihat di wilayah kita ada atau tidak spesies itu. Kalau misalkan ada, kita ya monitoring dia merugikan atau tidak. Kalau merugikan berarti dia invasif, kalau enggak ya berarti dia tidak invasif di tempat kita. Kemudian yang kedua, kita juga bisa sebenarnya melakukan pengamatan mandiri. Jadi bisa lagi diving begitu ya, bisa kita lihat, kita pantau biota-biota apa saja yang ada, kemudian ada potensi tidak dia bersifat invasif, itu bisa kita lakukan. Mungkin itu. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lain? Ada? Baik, kalau tidak saya lanjutkan. Nah, berikutnya air balas. Nah, air balas ini juga sangat potensial dalam menyebarkan biota-biota invasif. Nah, apa itu air balas? Jadi air balas ini ya air ini sangat penting bagi kapal-kapal, terutama kapal-kapal berukuran besar gini ya, kapal-kapal kargo ini untuk menjaga keseimbangan kapal saat berlayar. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Air balas, bagaimana air balas dan AIS ini berhubungan. Jadi misalnya ini ya, adik-adik perhatikan pada gambar ini. Misalkan kapal itu mau berangkat, biar dia nggak goyang di tengah laut, dia memasukkan air ke dalam kapal. Jadi air laut itu dia sedot, dia masukkan. Nah, ketika dia menyedot air laut ini, di laut itu kan banyak sekali, di air laut itu banyak sekali ada hewan di sana, ada juvenil mungkin di sana, ada plankton mungkin di sana, ada mungkin telur mungkin yang ada di sana. Kan berbagai macam hal, ada penyakit juga di sana, ada bakteri juga. Kan ada banyak hal di air laut itu. Nah, itu dia sedot, dia masukkan untuk ngisi bagian kapal ini. Nah, jadi ketika air laut masuk ya semuanya ya masuk, biota-biota itu ya masuk ke sini juga di kapal ini. Nah, kemudian kapal mulai berlayar. Nah, berlayar ini kan macam-macam waktunya. Jadi bisa kalau misalkan jauh rutenya ya mungkin hitungan hari. Kalau dekat ya mungkin hitungan jam kan gitu. Nah, ini juga bisa. Nah, di sini juga akan kelihatan nanti yang mana spesies yang tahan, yang mana yang tidak tahan. Kan selama berlayar ini di tengah ini kan tentu mungkin kandungan oksigennya sedikit, kemudian suhunya juga kita tidak tahu apakah sama atau bisa berubah-ubah. pH juga tidak kita tahu berapa begitu, apakah berubah atau tidak selama perjalanan. Nah, intinya nanti kalau dekat ini ya berarti peluang untuk organisme yang kesedot air balas ini untuk bertahan itu mungkin tinggi. Tapi kalau terlalu lama misalnya 2 minggu berlayar tanpa berhenti, mungkin sebagian biota yang kurang tahan itu akan mati, tetapi ada juga biota yang mungkin karena daya tahan
tubuhnya tinggi tetap bisa bertahan sampai akhirnya kapal itu, sandar begitu. Nah, jadi jarak itu juga bisa nanti menentukan, eee, penyebaran dari, spesies invasif ini. Nah, kemudian ketika kapal itu sudah sampai, sudah bersandar, maka ya air balas akan dikeluarkan. Nah, ketika air balas ini keluarkan, maka ya semua yang dia sedot di tempat dia, bersandar pertama kali itu sebelum berangkat, itu akan dikeluarkan di, lokasi yang, dia bersandar berikutnya. Maka dari itu semua yang, biota yang kesedot itu akan ini, dikeluarkan di lokasi yang baru. Nah, sekarang kalau sudah tiba di lokasi yang baru, kalau dia bisa hidup, ya dia akan berkembang biak, kemudian ya membentuk komunitas sendiri di situ. Jadi itu kita katakan bahwa biota ini sudah diintroduksi, dibawa ke lokasi yang baru. Nah, selama biota ini tidak merugikan ya nggak masalah. Tapi kalau dia berubah jadi invasif ya itu harus dikendalikan populasinya. Sama seperti yang di Gilimanuk itu, selama beberapa kali saya penelitian di sana, ikan banggai itu ya sampai sekarang itu, dia masih ada di seputaran Teluk Gilimanuk saja. Jadi dia belum menyebar sampai keluar teluk. Jadi populasinya masih terkonsentrasi di Teluk Gilimanuk. Karena sempat ada yang menyelam di mulut teluk, saya mintakan untuk ngecek ada banggai tidak di situ. Oh, ternyata tidak ditemukan di mulut teluknya. Berarti memang penyebarannya masih ada di dalam teluk. Jadi tidak menyebar. Nah, kalau dia biotanya adalah invasif, ketika sudah berkembang di satu tempat, dia akan menyebar dengan sangat cepat. Jadi dari pelabuhan misalnya, kalau dia bersifat invasif, nanti dari pelabuhan itu akan melebar lagi ke lokasi-lokasi lain untuk berkembang gitu. Nah, inilah bagaimana air balas itu berperan dalam membawa biota-biota invasif. Nah, ini datanya diperkirakan sekitar 7 ribuan spesies itu dibawa setiap hari lewat air balas ini. Jadi sekitar 7.000 spesies dibawa setiap hari itu. Nah, tapi kan tentu saja tidak ke 7.000 spesies ini pada akhirnya sukses menyebar lokasi baru hidup. Nah, karena kan tadi seperti saya sampaikan tadi, ya ada uji ketahanan juga di dalam air balas itu, seberapa kuat dia bertahan di air balas itu sebelum kapal itu sandar. Kemudian, nah ketika perdagangan itu semakin meningkat, maka ya makin banyak juga, makin sering juga kapal berlayar, ya air balas yang masuk dan keluar pun makin banyak, sehingga ya ini akan meningkatkan juga resiko tersebarnya spesies-spesies invasif. Jadi ya sebenarnya kalau dilihat ya ada hubungan juga antara perdagangan global ini dengan jumlah spesies invasif. Jadi seperti linear, jadi semakin meningkat aktivitas perdagangan, maka semakin meningkat juga peluang spesies invasif itu untuk menyebar. Karena ya tadi, semakin banyak air balas juga yang masuk ke kapal. Nah, ini hanya ada beberapa contoh saja spesies yang diintroduksi di San Francisco Bay. Itu akibat adanya ballast water. Jadi ya belum ada spesies introduksi yang kita tahu di apa namanya? Yang di pelabuhan benua misalnya, spesies apa yang sudah diintroduksi ya nggak tahu kita, nggak ada, belum ada yang mau melakukan penelitian itu. Mungkin nanti saya nggak tahu apa ada yang mau ngambil penelitian seperti itu nih adik-adik yang lagi ngambil mata kuliah ini misalnya tertarik untuk melihat mengkaji ada spesies apa saja di sekitar Teluk Benua dan mungkin bisa nanti menemukan salah satu spesies yang mungkin introduksi, artinya bukan dari perairan Bali misalnya dibawa dari tempat lain, karena kan Tanjung Benua Pelabuhan Benua kan juga kadang ada kapal pesiar juga yang singgah di situ.
sehingga sangat mungkin ada introduksi spesies ke lingkungan pelabuhan itu. Kemudian, nah selain lewat air balas juga kadang organisme introduksi itu jauh menyebar lewat ini dari falling, jadi dia menempel apakah pada propeller atau pada bagian apa namanya bagian tertentu dari kapal-kapal. Nah di sana dia menempel. Nah bisa saja ketika dia kapal itu sandar ya spesies ini misalkan lepas dari fallingnya. Jadi apa namanya menyebar ke lokasi yang baru. Atau misalnya kadang-kadang kan pada periode tertentu kan organisme fouling ini kan dibersihkan. Artinya dia karena kalau semakin banyak yang nempel gini misalkan pada propellernya, kalau sampai banyak sekali yang menutupi bagian propeller maka apa namanya gerakan propeller menjadi lebih lambat. Kemudian mesin dari kapal juga akan bekerja lebih keras karena propellernya penuh dengan organisme fouling gitu misalnya. Jadi kan setiap periode tertentu dia harus dibersihkan. Nah, tidak menutup kemungkinan ketika dibersihkan ini ya hanya dikerik misalnya gitu kemudian dibuang lagi ke laut ya tentu bisa saja dia akan menyebar dengan sangat mudah di situ. Nah, ini misalnya ya ini. Nah, ini misalkan ini adalah beberapa kalau gambar yang kiri ini ya inilah beberapa biota introduksi yang ditemukan menempel pada bagian-bagian kapal. Nah, jadi ada bagian kapal yang dikerik, kemudian dilihat ada apa saja sih yang hidup di situ ya seperti inilah yang ditemukan. Nah, kepiting di sana, kemudian ada udang, kemudian ada bintang laut, ada kerang. Jadi macam-macam yang ditemukan. Nah, ini juga yang pada yang menempel pada kapal, yang fouling pada kapal ya ada kelompok spons juga. Nah, sebagian spons ini juga banyak yang bersifat invasif. Nah, selain lewat kapal bisa juga sebenarnya biota introduksi ini menyebar lewat channel-channel buatan manusia. Misalnya ini sangat terkenal sekali, banyak yang melakukan penelitian di daerah sini. Jadi apa namanya terusan Suez ya. Jadi dia terusan Suez ini dia membelah wilayah yang menyatukan benua Afrika dengan benua Eropa. Jadi di Mesir sana. Nah, jadi dibuat saluran di situ yang menghubungkan ini laut apa ya namanya? Laut Mediterranean dengan Laut Merah. Jadi dulunya ya Laut Mediterranean, Laut Merah ini kan terpisah. Tetapi setelah ditemukannya satelit, kemudian orang bisa melihat, wah ini lagi dikit aja nih. Jadi ini kita buat aja saluran di sini gitu. Udahlah akhirnya dibuat saluran sehingga Laut Mediterranean dengan Laut Merah ini terhubung dan dan Samudra Hindia juga terhubung begitu. Dan ternyata setelah dibukanya Kanal Suez ini banyak organisme dari Mediterranean pergi ke Laut Merah, yang Laut Merah juga pergi ke Laut Mediterranean begitu. Jadi saling tukar menukar. Dan ternyata di lokasi yang baru mereka beberapa itu ada yang bersifat invasif begitu. Nah, seperti ini misalnya. Jadi di Mediterranean ini adalah data yang menunjukkan seberapa banyak biota non-indigenous atau biota tidak asli atau biota alien spesies yang ditemukan di Laut Mediterania. Ini tidak ada biota itu, tetapi setelah dibukanya Kanal Suez, di dekat Mediterranean itu yang tepatnya yang sangat berdekatan dengan terusan Suez itu banyak sekali ditemukan biota-biota tidak asli dari Mediterranean. Jadi diperkirakan ini asalnya ya dari Lautan Merah yang kemudian karena terusan Suez dibuka, biota ini perlahan-lahan masuk ke sini atau nempel sama kapal.
Sehingga dari data ini ada diperhatikan yang warna merah ini adalah spesies yang introduksi. Kemudian yang warna abu-abu ini spesies asli. Jadi kalau kita perhatikan sini banyak sekali spesies introduksinya yang sudah ada di sekitar Laut Merah. Jadi kalau kita lihat di sini bulatan ini ya mungkin hampir 400 individu di sini. Sampel size-nya. Nah, jadi begitu. Jadi ketika dibuka channel itu ya biota-biota itu saling bertukar. Nah, kemudian ini ada data juga tentang jumlah spesies introduksi. Jadi meningkat sepanjang tahun. Nah, tahun 2020 ini ya kira-kira berapa ini? Sekitar ya 425 lebih mungkin jumlahnya yang sudah diintroduksi. Jadi meningkat dengan sangat cepat setelah dibukanya Kanal Suez. Nah, inilah kira-kira ini beberapa biota yang diketahui sudah mengintroduksi laut-laut di sekitar Laut Merah dengan Laut Mediterania. Jadi ada spesies triggerfish, kemudian ada ikan pari, kemudian ada murai, kemudian ada baronang, kemudian ada lionfish. Nah, inilah beberapa spesies yang introduksi yang sebelumnya tidak ditemukan di wilayah Mediterania. Nah, jadi seperti itu materi untuk hari ini. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Izin bertanya, Pak. ya, silakan. Putus-putus suaranya. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, sudah. Halo? Ya, silakan. Ya, silakan, Faiza. Baik, Pak. Saya izin bertanya terkait biota invasif tadi. Jika biota invasif seperti yang Bapak jelaskan tadi, kayak contohnya ikan bangga itu, kan dia invasif itu, tapi dia udah lama berdiam diri di Teluk Gilimanuk. Kira-kira itu bakal ada perubahan secara ininya nggak, Pak? Kayak mungkin morfologinya dia atau genetiknya dia gitu. Ya, Gimana? Pak, terima kasih. Kalau gimana? Coba diulangi. Tadi saya kurang jelas. Kalau semisal biota invasif tersebut sudah lama mendiami suatu tempat gitu atau suatu daerah, apakah kira-kira morfologinya bakal berubah juga atau bagaimana gitu, Pak? Ya, oke. Ya, ini apakah ketika mendiami lokasi yang baru morfologinya berubah? Mungkin ini ya, untuk sampai berubah morfologi itu dia prosesnya akan sangat lama sekali ya untuk bisa berubah morfologi begitu. Tapi paling tidak yang pertama mungkin bisa berubah itu dari genetik itu mungkin saja berubah. Sudah jelas bisa berubah karena misalkan genetiknya kan istilahnya gini. Misalkan di populasi asal itu ada genetik A, B, dan C. Nah, ketika diintroduksi ini kan kejadiannya acak. Jadi bisa saja yang keambil itu misalkan hanya genetik A.
Genetik A yang dibawa ke lokasi yang baru gitu misalnya. Artinya di lokasi yang baru itu hanya akan ada populasi dengan genetik A. Kemudian kalau genetik A ini dia kawin dengan sesamanya terus-menerus, maka dia tidak akan menghasilkan genetik yang B dan C juga. Artinya kalau kalau secara genetik maka populasi di A itu ya populasi yang baru ya hanya akan ada genetik A saja, tidak ada genetik B dan C begitu. Nah, sehingga kalau terus-menerus terjadi perkawinan seperti itu, ya bisa saja memang lama-kelamaan secara morfologi itu dia akan mungkin ya sedikit sedikit berbeda dengan populasi asalnya. Ya anggaplah misalnya ternyata genetik A yang dibawa ke lokasi yang baru itu punya salah satu ciri morfologi misalnya warnanya agak cerah gitu. Jadi ya otomatis nanti di populasi yang baru itu, di lokasi yang baru itu hanya akan kita temukan spesies invasif yang warnanya memang lebih cerah dibandingkan lokasi asalnya gitu. Tapi untuk sampai berubah morfologi ya itu mungkin sangat sangat lama ya prosesnya begitu. Tapi secara genetik itu pasti dia akan berubah. Jadi kalau dalam ilmu genetik ada istilahnya genful, jadi lungkang gen atau ya ada yang menyebutkan dengan kolam genetik ya. Secara genetik dia tentu akan berbeda dengan spesies asal. Nah ini juga salah satu metode yang digunakan untuk menelusuri populasi suatu spesies invasif itu asalnya dari mana gitu. Jadi salah satu untuk men-tracing asal muasal dari lokasi spesies invasif itu adalah dengan melihat genetiknya. Jadi misalnya ya dilihat saja, intinya populasi asal itu pasti memiliki keanekaragaman genetik yang lebih tinggi dibandingkan dengan populasi baru. Kenapa seperti itu ya? Seperti tadi yang saya sampaikan. Populasi asal genetiknya tentu bermacam-macam, A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi kalau yang diintroduksi itu kan mungkin tidak semuanya kan, mungkin hanya beberapa individu yang dibawa. Dan kalau kebetulan itu hanya yang ada gen A-nya saja, maka di populasi baru kita ketemunya gen A saja di sana. Nah jadi itu, jadi memang metode ini digunakan. Jadi genetik itu untuk men-tracing asal muasal dari spesies yang invasif itu, dia asalnya dari mana. Kemudian dia introduksi atau enggak gitu di situ. Jadi begitu Baik, Faiza. Bapak. Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Silakan. Mohon maaf, itu ada pertanyaan melalui kolom chat, Pak. Oh, di chat ya. Bentar. Atau ditanyakan saja langsung siapa yang bertanya lewat chat. Oke, ini siapa nih? Aduh, mana pertanyaannya nih? Sorry. Ini pertanyaan dari Rati. Apakah ada cara untuk memastikan kegiatan transportasi laut dan perdagangan bersih dari angkutan spesies-spesies yang sifatnya invasif? Jadi ada tidak ada cara untuk memastikan kegiatan transportasi laut dan perdagangan bersih dari angkutan spesies yang invasif. Nah, untuk melihat atau memastikan ya
dia bebas dari spesies invasif atau tidak, itu sepertinya sampai sekarang itu regulasinya belum ada. Jadi untuk apalagi misalnya dari air balas gitu misalnya kan, jadi tidak ada yang bisa menjamin nanti apakah, air balas itu ada biota invasif atau tidak di dalamnya, tentu tidak bisa dijamin. Sehingga saya pikir, aturan seperti ini untuk memastikan bahwa tidak ada, spesies invasif, di dalamnya, itu sepertinya belum ada ya, khusus untuk ini, air balas. Tetapi memang, eee, apa namanya, yang bisa dilakukan itu adalah, ketika, perdagangan, spesies misalkan dari akuarium gitu misalkan ya, treatment-nya memang sudah ada. Artinya kalau misalkan dia spesiesnya berpotensi untuk invasif, itu ya sudah ada biasanya aturan dari masing-masing negara untuk mencegah spesies itu masuk. Tetapi sekali lagi kalau misalkan kita berbicara tentang fouling, kemudian balas, itu belum ada yang mengatur, hal itu. Mungkin itu jawaban saya untuk pertanyaannya Ratih. Kemudian kalau masih ada pertanyaan saya persilahkan lagi. Selamat siang, Pak. Ya, ya, Eh, Inaria. Terima kasih, Pak. Jadi saya mungkin menyambung dari pertanyaannya Rati tadi. Pernah kami di angkatan 2018 dikasih kuliah tamu dari profesor dari Jepang, Pak. Dia pernah memberikan video, dia buat alat untuk menyaring air balas dari satu kapal gitu, Pak. Jadi dia buat alat sederhana untuk menyaring air yang sebelum dibuang ke perairan kembali itu dia saring dulu airnya agar tidak ada, ya dapat dikatakan mau filter airnya dulu sebelum dibuang. Tapi alatnya itu kalau kata profesornya itu dia buat dalam skala kecil, tetapi memang untuk buat alat yang lebih besar lagi itu butuh biaya yang lebih mahal, Pak. Kalau yang pernah dikasih tahu sama profesornya. Tapi memang masih dikembangkan alatnya, tapi memang butuh biaya yang lebih besar, Pak, karena kapal-kapal yang mereka coba itu kalau dibilang itu kapalnya lumayan besar, Pak. Jadi untuk alatnya itu belum bisa menampung semua volume air dari kapalnya, Pak. Jadi masih dikembangkan alatnya, kalau yang saya tahu, Pak. Ya, ya itu informasi yang sangat bagus sekali dari Inaria ya. Jadi ada alat untuk menyaring ya. Ya harusnya kan memang dilakukan seperti itu. Jadi membuang ya ibaratkan ini kan balas ini kan sama saja dengan air limbah sebenarnya gitu. Karena yang dibuang nanti ada biota yang bisa menyebabkan atau merugikan ekosistem sekitar. Cuman ya itu tadi memang kendalanya kan, kalau dibuat alat itu siapa yang harus membayar gitu, siapa yang harus bayar sewa alat itu, tentu itu akan dikenakan kepada kapal gitu atau perusahaan yang membawa barang itu ke sana gitu. Nah sekarang mau tidak mereka membayar itu gitu. Kalau misalkan ada kewajiban atau ada dipaksa, mungkin ya mereka akan mau saja membayar. Tapi kalau selama tidak ada kewajiban memang dari perusahaan misalnya untuk menyaring air balas sebelum menyaring air balas yang dikeluarkan, mungkin mereka tidak akan melakukan itu karena ya tentu saja akan ada tambahan biaya dengan melakukan itu. Ya itu informasi yang bagus dari Inaria. Kemudian ada lagi? Silakan.
Nah, baik, kalau tidak ada, berikutnya saya share website. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah, Bapak. Ya. Nah, di sini ada salah satu spesies, salah satu website, jadi marinespecies.org. Nah, ini website ini itu untuk spesies-spesies yang diketahui sebagai spesies introduksi. Jadi sekali lagi, ya spesies introduksi. Belum tentu ya, ingat bahwa dia spesies introduksi artinya tidak asli berasal dari satu wilayah. Tapi belum tentu dia bersifat invasif. Jadi ini adalah website yang menyediakan jenis-jenis spesies yang sudah diintroduksi ke habitat baru. Artinya dia sudah menyebar dari habitat asli ke lokasi yang baru. Nah, sekarang saya tugaskan untuk adik-adik semua, silakan website ini diakses. Nah, setelah diakses, kemudian nanti identifikasi spesies apa saja yang merupakan spesies yang sudah diintroduksi di perairan Indonesia. Jadi sekali lagi, diakses websitenya, kemudian nanti di sana diidentifikasi spesies apa yang sudah diintroduksi di wilayah Indonesia. Nah, kemudian setelah adik-adik berhasil menemukan atau mengidentifikasi spesies-spesies apa yang sudah diintroduksi di Indonesia, pilih salah satu spesies. Jadi pilih satu saja, mungkin akan lebih dari satu yang sudah diintroduksi atau diketahui terintroduksi di Indonesia. Kemudian pilih salah satu dari spesies tersebut, kemudian buat kajian tentang introduksi spesies tersebut. Jadi kajiannya nanti bebas tentang apapun itu, asalkan itu hubungannya dengan spesies introduksi atau invasif. Jadi kajiannya difokuskan ke sana. Yang lain-lain boleh ditambahkan, tetapi yang saya mau lihat adalah bagaimana adik-adik mengkaji spesies tersebut dari karakteristiknya sebagai spesies introduksi. Ataupun kalau dia misalkan sudah invasif, itu adalah sebagai spesies invasif. Itu yang dilakukan. Jadi sekali lagi, website diakses, kemudian identifikasi jenis-jenis spesies apa saja yang sudah masuk kepada spesies introduksi ataupun spesies invasif di perairan Indonesia. Kemudian dari situ pilih salah satu untuk dilakukan kajian. Kajiannya adalah tentang ya introduksi dari spesies tersebut di Indonesia ataupun di negara lain. Yang penting setelah dipilih satu spesies itu, ya adik-adik buat kajian tentang spesies tersebut yang hubungannya dengan introduksi ataupun spesies invasif. Kemudian tugas ini silakan dikerjakan secara berkelompok, sama seperti kelompok pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Tanya sekarang, sebelum saya tutup. Silakan. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan sekarang. Tidak ada yang bertanya, berarti sudah jelas?
Izin bertanya Bapak. Ya. Itu kan tadi ada beberapa hewan yang ini introduksi gitu. Terus itu berarti kita nggak apa-apa sama dengan kelompok lain gitu hewannya, Pak? Tidak masalah, karena dari situ saya bisa lihat, saya bisa bandingkan. Kalau misalkan sama ya nanti akan sangat mudah bagi saya untuk membandingkan mana yang lebih bagus kajiannya. Malah kalau ada yang sama itu ya lebih baik. Jadi saya lebih mudah melakukan penilaian karena akan kelihatan yang mana yang kajiannya lebih bagus, mana yang kurang gitu. Jadi tidak masalah. Asalkan dipilih yang merin ya, karena bisa saja karena ini kan mungkin nanti ada juga yang non merin masuk, saya belum ngecek, jadi nanti dicek saja setelah. Makanya ini nanti adik-adik identifikasi apakah semuanya merin atau jangan-jangan ada juga yang mungkin yang perairan tawar juga masuk. Jadi silakan nanti dicek sana. Jadi adik-adik yang jeli nanti menelaah. Baik Bapak, terima kasih Pak. Kemudian ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Izin bertanya Pak, untuk pengumpulannya kapan Pak? Untuk pengumpulannya kuliah berikutnya nanti langsung dikumpulkan pada saat itu. Atau gini, pengumpulannya saya tunggu sampai hari Minggu. Jadi pengumpulan terakhirnya itu hari Minggu. Ya, hari Minggu. Kemudian untuk pertemuan berikutnya itu tadi Korma masih membicarakan ya dengan tiap-tiap angkatan. Jadi karena untuk pertemuan berikutnya itu pertemuan saya yang terakhir, maka saya akan adakan evaluasi. Karena saya belum punya nilai individu. Kalau nilai kelompok saya sudah punya 1, kemudian ditambah ini saya akan punya 2 nilai kelompok. Tapi saya belum punya nilai evaluasi untuk individu. Jadi di pertemuan berikutnya ini yang akan dilaksanakan minggu ini, itu akan saya adakan evaluasi. Silakan dipersiapkan, belajar dengan baik. Jadi hari Minggu tugas ini ya dikumpulkan secara kolektif juga oleh Korma. Masih ada pertanyaan atau tidak? Baik, kalau sudah cukup, kalau sudah jelas, kita akhiri. Permisi Ya. Pak, mohon maaf. Ya. Untuk spesiesnya sendiri ini apakah harus yang makro spesies Pak atau boleh mikro seperti bakteri mungkin atau alga begitu Pak? Intinya yang sudah ada di website ini dan itu